pemirsa, selanjutnya siapakah juragan kedua yang akan mempresentasikan produk usaha atau usaha kreatifnya di hadapan para panelis? Kita akan langsung persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Pada zaman dahulu kala, di masa kerajaan Mataram, para sultan dan para pendekar bisa menjaga kebugaran dengan minum ramuan-ramuan kesehatan dari bahan dasar secang. Secang itu apa? Kayu Brazil. Kalau di Brazil dulu dipakai sebagai kayu untuk pewarna, tapi di Indonesia bisa jadi minuman kesehatan. Nah, di tangan seorang juragan, minuman secang ini bisa jadi minuman kekinian. Yuk kita sambut Yang Tea. Nama saya Andrianto, seorang perajin sirup secang Yang Tea dari Jogja. Yang Tea adalah nama istilah dari Eyang Putri, dan itu dedikasi kepada ibu saya yang selaku Eyang Putri dari anak-anak saya. Sirup secang Yang Tea kami khususkan bagi penyuka rempah antara usia 25 tahun sampai 65 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wedang secang yang dibikin dari sirup secang Yang Tea ini disukai oleh teman-teman yang memiliki anak balita dan remaja tentunya ya. Dan kami berharap dari Juragan Zaman Now 3 ini bisa memiliki tambahan modal untuk berbisnis. Saya siap menjadi juragan Zaman Now. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Andrianto, perajin sirup secang Yang Tea dari Jogja. Sirup secang Yang Tea adalah suatu bentuk minuman yang antioksidan yang kami modifikasi dari kayu secang, dan dia bisa untuk menangani masalah kesehatan, meningkatkan mood booster dan aromaterapi. Ini produk kami, sirup secang Yang Tea berbentuk botol dan berbentuk saset. Ada sirup jahe, ada sirup secang, dan ini adalah minuman kekinian hasil modifikasi dari sirup secang dan sirup jahe. Di antaranya adalah secang latte yang sedang dikonsumsi oleh Bapak Ibu para panelis. Dan ini adalah sales channel dari sirup Yang Tea. Yang pertama dari toko oleh-oleh Jogja dengan nama Yang Tea. Yang kedua adalah dari marketplace secara online. Lalu yang ketiga, kami sering diajak untuk event atau kami mendaftar untuk event. Nah, ini story berdasarkan kami berdiri tahun 2017. Kenapa grafiknya kok turun? Karena kami masih belum fokus dalam menjalankan bisnis. Kebutuhan kami untuk 2 bulan ini adalah 15 juta untuk bikin secang latte. Kami mendeklarasikan bahwa secang latte minuman rempah pertama di Indonesia secara minum rempah kekinian, dan semakin diseruput semakin serumah. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan komentar atau masukan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andrianto, saya boleh tanya duluan ya? Boleh, silahkan Pak. Jadi brand sirup secang Yang Tea ini, apabila Bapak disuruh mengutamakan brand ini, apakah affordable, healthy, enak, apa kira-kira? Memorable, heritage, minuman sehat, bisa untuk melestarikan budaya. Yang bisa buat ini siapa racikan? Pertama ibu saya, orang tua saya, mbah-mbahnya juga bikin. Lalu produksi, kemudian saya produksi sampai akhirnya saya sendiri bisa memproduksi sendiri. Sekarang di lapangan? Sekarang di lapangan saya, ibu saya, dan 1 orang karyawan yang membantu saja. Untuk tesnya tetap 3 ya, untuk diproduksi 3. Kan ini sebetulnya minuman enak,
Tapi ini sebetulnya minuman kesehatan, affordable dan juga enak gitu. Tapi ya semua orang punya strategi marketing yang berbeda-beda. Kata pertama yang keluar dari Pak Adrian adalah memorable. Tapi memorable adalah satu ringkasan kata yang memiliki banyak arti gitu. Memorable apa? Murah. Memorable apa? Enak. Memorable karena minum sama seseorang yang bermakna. Saya nggak tahu. Memorable itu tidak gampang untuk menciptakan sesuatu yang memorable. Jadi agak ambigu ya. Tapi kata kedua yang saya ingat itu adalah kesehatan. Jadi saya rasa itu yang patut di-push. Customer-nya apa yang dia ambil Pak? Mengapa mereka membeli itu? Kenapa ini yang dibeli? Karena manisnya, karena rempahnya, karena Bapak udah pernah melihat itu atau mempelajari itu? Saya memang riset learning by doing. Saya memberikan sampel untuk calon pembeli, kemudian silahkan coba tesnya bagaimana. Nah setelah tesnya mereka rasakan, oh enak, berapa harganya, barangnya di mana. Akhirnya mereka berbondong ke tempat kami, belilah transaksi. Well, saya juga bingung karena saya bukan peminum rempah, itu kan rempah tadi kan. Tapi kenapa saya suka? Terus saya baru ingat saya suka manis. Produk yang laku kita juga mesti tahu kenapa. Dan kalau memang ini produk yang laku karena manis, tentu planningnya akan berubah. Bukan soal rempahnya. Soal kalau mau menjual produk yang manis, yang dingin, apalagi di daerah beliau di Jawa Tengah, itu produk yang gampang dijual sebetulnya atau banyak penggemarnya. Jadi kita mesti tahu untuk kemana kita mau memposisikan produk kita di market. Dari harga ini berapa sih? Atau satu botol itu, dan biaya pembuatannya berapa? Jadi marginnya berapa? Oke, kalau yang berbentuk kotak ini kami jual 45.000. 40? 45. 5.000? Terus ini 35.000. Yang bentuk saset ini satu box isi 5 maaf, itu 30.000. Untuk margin yang saya dapatkan dari HPP 50%. Dan di pasaran laku. Tapi HPP 50% bukannya tinggi, Pak? Maksudnya karena HPP 50%, karena dia ada risiko. Kalau consignment itu kan dia harus Saya nanggung kasih risiko. margin lagi. Nah, kita biasanya suka semakin tinggi marginnya atau lebih rendah HPP-nya itu semakin bagus. Nah, kita lihat ini masih HPP-nya lumayan tinggi, sehingga kalau bisa dikurangin itu lebih bagus. Coach Tom mungkin boleh menekankan dan menambahkan lagi, menguatkan dari presentasi ini. Presentasi ini sebetulnya adalah presentasi yang menarik karena memang fokus utamanya ada pada produk ini, dan juga segmentasinya bisa diperluas cukup besar ketika sudah ada sasetan, karena dibawa juga untuk yang travel umroh. Dan feedback dari panelis ini sangat bagus sekali untuk memastikan Pak Andrianto ini bisa benar-benar fokus dan mengingat marginnya atau HPP-nya ini memang cukup berisiko di situ. Ya. Oke, baik. Dahsyat luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.